Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Sabtu 17 Februari 2024. Seperti biasa, bacaan Ekaristi hari ini menjadi dasar dari titik permenungan kita. Bacaan pertama dikutip dari kitab Yesaya bab 58 ayat 9b sampai 14, di mana Yesaya menegaskan apabila orang Israel berpuasa dengan benar, yakni tidak lagi mengenakan kuk kepada sesama, tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah, dan menyerahkan roti kepada orang yang lapar, maka terang mereka akan terbit dalam gelap. Artinya, terang itu tidak akan dikalahkan kegelapan. Mereka akan dituntun Tuhan dengan sungguh penuh kasih sayang, seperti tanah kering yang kemudian berair lagi dan taman yang diairi. Pendek kata, mereka akan tetap diberkati oleh Allah. Sedangkan pada bacaan Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32 dikisahkan mengenai panggilan Lewi, si pemungut cukai. Dan setelah dipanggil, Lewi bersukacita dan mengundang banyak orang dan Yesus untuk makan di rumahnya. Meskipun itu menjadi pergunjingan bagi orang-orang Yahudi, lalu Yesus menegaskan, bukan tabib memerlukan atau datang untuk orang sakit, sehingga ia datang juga memanggil orang-orang yang berdosa supaya bertobat. Dengan demikian, Lewi akhirnya berubah dari manusia lama kepada manusia baru dan bahkan menjadi pewarta kabar sukacita. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan yang pertama melanjutkan pesan kemarin, di mana orang yang berpuasa dengan benar tidak hanya mengoyakkan pakaian, tapi hati, dengan tidak lagi mengenakan kuk kepada samanya, tidak menunjuk-nunjuk dengan jari pada orang lain dan memfitnah, berbelas kasih dengan menyerahkan makanan kepada orang yang lapar, pakaian kepada orang yang telanjang, maka mereka keluar dari kegelapan menuju kepada kehidupan. Orang yang dalam kegelapan dikuasai oleh roh-roh jahat, pikiran-pikiran jahat, dan nafsu-nafsu pribadi. Saya mengajak agar
puasa dan pantang dilakukan dengan benar agar orang-orang tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan dalam terang kasih Tuhan, sehingga mereka tidak akan tergelincir jatuh karena melihat terang. Lewi yang selama ini dalam kegelapan dengan hanya berfokus pada harta dunia, yakni uang dari pajak, akhirnya setelah bertobat, ia hidup dalam terang, tidak lagi memikirkan hal-hal duniawi, melainkan hal-hal surgawi. Ia akhirnya berubah menjadi pewarta sabda Tuhan. Ia tidak lagi dikuasai oleh keinginan kedagingan, hawa nafsu, harta duniawi, melainkan ia lebih memilih hidup menurut kehendak Allah dan bahkan menyampaikannya lewat tulisan kepada orang lain. Dan karena Lewi itulah kita bisa mengenal Yesus lewat Injil yang ditulis Lewi. Kegelapan tidak lagi menguasai dia karena bertobat. Ia dikuasai oleh terang yang membawa orang bisa melihat dengan jelas keselamatan, tidak akan jatuh oleh duniawi. Menjadi pertanyaan permenungan kita, apakah kita masih dikuasai oleh kegelapan, ataukah kita sudah hidup dalam cahaya Tuhan, dari terang yang benar? Dengan terang itu, kita akan mampu berjalan melihat keselamatan dan menuju ke sana. Semoga masa prapaskah ini kita dimampukan untuk meninggalkan kegelapan dan berjalan dalam terang, asalkan kita berpantang dan berpuasa dengan benar. Tidak cukup hanya berpantang ini atau itu, tetapi tindakan kita mencerminkan sikap orang-orang Kristiani yang penuh belas kasih, tidak menekan orang lain dengan kukuk yang berat, tidak memfitnah, tidak menunjuk-nunjuk, tetapi kita memberikan perhatian dan kasih kepada orang yang lapar, orang yang telanjang, orang yang kurang mendapat perhatian. Maka kita akan benar-benar berjalan dalam terang dan dipastikan akan menuju kepada Sang Terang sejati. Semoga dalam masa prapaskah ini kita dibebaskan dari nafsu duniawi, keinginan kedagingan, dan diganti dengan semangat belas kasih, sehingga kita boleh berjalan dalam terang Tuhan. Mari bersama-sama nyatakan pantang dan puasa yang benar, agar kita hidup dalam terang Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengingatkan kami untuk melaksanakan puasa dan pantang dengan benar, agar
kami tidak dikuasai oleh kegelapan, melainkan oleh terang-Mu sendiri. Dengan demikian, kami tidak akan tersesat karena lewat jalan yang diterangi oleh sabda-Mu. Semoga dengan tetap berjalan dalam terang itu, kami akan sampai kepada keselamatan sejati yang dijanjikan oleh Putra-Mu. Semoga semangat tobat yang dialami oleh Lewi sungguh memberikan kepada kami inspirasi untuk meninggalkan kegelapan dan mengenakan terang yang datang dari-Mu sendiri. Semoga dengan terang itu kami sampai kepada hidup abadi. Kuatkanlah iman kami yang kadang-kadang lemah. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang telah berpulang Engkau terima dalam pangkuan-Mu, dan yang mengalami banyak tantangan Engkau bantu untuk mengatasi dan mengurainya, agar akhirnya kami semua mendapatkan keselamatan. Untuk itu, bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya anjurkan, saya ingatkan, bahkan setengah saya wajibkan untuk terus tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan benar, agar kita terhindar dari virus corona. Mari menjalankan masa Prapaskah dengan benar, tidak hanya berhenti pada soal lahiriah, tetapi mengubah hati yang keras jadi hati yang lembut, agar kita tetap berjalan dalam terang. Meskipun ada kegelapan, terang kita tetap bercahaya. Olah rohani kita tingkatkan. Jalan salib, ekaristi, ibadat, doa pribadi, dan juga wujud dari tobat kita, yakni peduli kepada orang lain, termasuk kota APP, sebagai bentuk kita ingin solidar dengan yang lain. Semoga dengan demikian akhirnya banyak orang mengalami kasih karunia Allah. Korban banjir Karanganyar sudah mulai membaik. Mereka akan kembali ke rumah masing-masing. Kita akan mencoba membantu mereka dengan apa yang diperlukan untuk pasca banjir. Misalnya alat kebersihan, cairan untuk kebersihan rumah, sabun, dan sebagainya, agar mereka dapat membersihkan rumah mereka dengan sebaik-baiknya. Untuk itu masih dinantikan sumbangsi panjenengan untuk keperluan itu. Kita akan buat paket untuk mereka, agar mereka setelah pulang boleh membersihkan rumah dengan apa yang dapat kita bantu. Bantuan bisa dana maupun alat yang perlukan, termasuk sikat, cairan pembersih rumah, dan sebagainya. Semoga akhirnya kita semakin peduli kepada sesama. Terima kasih kepada semua yang telah berkontribusi bagi pelayanan gereja dengan doa-doa, dengan tenaga dan karya, dan dengan dana. Harapannya, dengan itu semua, gereja semakin bisa melayani banyak orang.
Terima kasih untuk kebaikan hati panjenengan, baik untuk dana-dana kemanusiaan, banjir di Gubuk, banjir di Karanganyar, dan letusan gunung Merapi di Flores dulu. Semuanya sungguh merupakan bentuk bahwa kita ingin memberikan yang terbaik untuk sesama. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.